Halo teman-teman, ketemu lagi di channel di Eduka. Kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU. Nah, sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jika X sama dengan 4/20 dan Y sama dengan 50%, maka hubungan kuantitas antara X sama Y ini apa? A. X lebih besar dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. Atau D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, maka kita harus mencari tahu dulu berapa nilai X-nya sama Y-nya berapa, ya kan? Nah, ini kan masih yang X-nya masih berupa pecahan, kemudian yang Y-nya masih dalam bentuk persen. Untuk bisa membandingkan, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan sederhana atau bisa juga diubah ke dalam desimal. Misalkan yang kita cari nilai X-nya dulu. X ini kan sama dengan 4/20. 4/20 kalau kita sederhanakan, kita bagi sama 4 ya, atas dan bawah, berarti menjadi 1/5. Misalkan 1/5 ini kita ubah menjadi desimal agar menjadi semakin mudah untuk kita bandingkan. 1/5 atau 1/5 itu sama dengan 0,2. Berarti nilai X-nya adalah 0,2. Sedangkan nilai Y-nya adalah 50%. 50% itu kan artinya 50/100 atau 5/10. Nah, 5/10 itu kan sama dengan 0,2. Sekarang tinggal kita bandingkan nilai X sama Y itu lebih besar mana? X-nya 0,2, Y-nya 0,5. Berarti lebih besar yang Y. Sehingga X kurang dari Y. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang D, X kurang dari Y. Oke, soal pertama sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah berapa? Nah, soal ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan logika ya. Misalkan ini 5%, kita fokus ke 5% sama 20% ya. 50% ke 20% itu dikali berapa? 4 kalinya ya kan? Maka 6-nya ini juga menjadi 4 kalinya. 6 kali 4 itu berapa? 24. Jadi kalau 5%-nya itu dari suatu bilangan adalah 6, berarti 20%-nya ya adalah 4 kalinya dari 6 ya kan? 6 kali 4 sama dengan 24. Gampang ya, kita bisa mengandalkan logika untuk mengerjakan soal semacam ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Jika P sama dengan 325 dikali 323 dikurangi 324 kuadrat ditambah 2 dan Q sama dengan 212 kuadrat dikurangi 213 dikali dengan 211, maka hasilnya berapa? Oke, kita gunakan permisalan. Nah, ini kan angkanya berturut-turut ya, ada 211, kemudian 212, lalu ada 213. Ini dari yang paling kecil, kemudian ini yang tengah-tengah, kemudian yang ini adalah yang paling besar. Maka bisa kita misalkan dengan angka berurut yaitu 1, 2, dan 3. Yang 211 itu kita misalkan dengan angka 1, lalu yang 212 kita misalkan dengan angka 2, dan angka 213 kita misalkan dengan angka 3. Oke, berarti 212 kuadrat, tadi kan kita misalkan 2 kuadrat ya, dikurangi sama yang 213 sama dengan 3, berarti 2 kuadrat dikurangi 3, dikalikan sama 211 tadi yang kita misalkan dengan 1. Yang ini kita misalkan 3, yang ini adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi dengan 3 dikalikan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, lalu 3 kali 1 sama dengan 3, 4 kurangi 3 sama dengan 1. Berarti nilai Q-nya sama dengan 1. Oke, berarti kita sudah dapatkan hasil Q-nya sebesar 1. Sekarang kita cari nilai P-nya dengan pemisalan yang sama. Ini angka yang paling rendah adalah 323, berarti kita misalkan dengan 1. Lalu yang 324 ini adalah angka yang kedua, berarti kita misalkan dengan angka 2. Lalu 325 itu adalah angka yang ketiga, berarti kita misalkan dengan angka 3. Berarti 325 itu kita ganti dengan 3, dikalikan dengan 323 dikali 1, dikurangi sama 324 kuadrat, berarti kita misalkan dengan 2 kuadrat, lalu ditambah sama 2. 3 kali 1 dikurangi 2 kuadrat tambah 2. 3 kali 1 adalah 3, dikurangi 2 kuadrat 4 ditambah 2. 3 kurangi 4 tambah 2 sama dengan hasilnya 1.
nilai Q sama dengan 1, nilai P juga sama dengan 1, maka hubungan kuantitas antara Q dan P adalah P sama dengan Q. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dari 50 peserta tes masuk perguruan tinggi Merdeka, terdapat 35 peserta lolos tes matematika, 20 peserta lolos tes fisika, dan 10 peserta lolos tes fisika dan matematika. Maka banyak peserta yang tidak lolos tes fisika maupun matematika adalah... Oke, kita tadi totalnya adalah sebanyak 50 orang. Lalu yang suka matematika, totalnya ini kan sama dengan yang suka matematika ditambah yang suka fisika dikurangi yang suka keduanya dan dikurangi yang tidak suka keduanya. Kita misalkan dengan X ya, yang tidak maksudnya yang tidak lolos keduanya, bukan yang tidak suka. Berarti 50 sama dengan 35 sama dengan 35 ditambah 20 dikurangi 10 ditambah X. Berarti 50 sama dengan 45 ditambah X, sehingga X sama dengan 50 kurangi 45 yaitu 5. Maka nilai X-nya atau banyaknya peserta yang tidak lolos tes matematika maupun fisika adalah 5 orang. Oke, jawabannya adalah opsi yang B. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang dibingungkan? Apabila teman-teman masih menemui kebingungan, bisa tuliskan masalahnya atau kendalanya di mana di kolom komentar gitu ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke soal yang berikutnya. Sebuah tas mengalami penurunan harga secara berturut-turut 30% dan 20%. Berapa total harga tas tersebut? Nah, berarti yang kita disuruh mencari adalah total diskonnya. Harga pertama mendapatkan diskon sebesar 30%. Nah, setelah didiskon 30%, masih didiskon lagi 20%. Maka diskon totalnya berapa? Nah, diskon total itu bukan berarti menjumlahkan antara ini dan ini ya. Berarti bukan 30% ditambah 20% sehingga hasilnya 50%, bukan ini. Tapi caranya adalah, nah tadi kan harga sebelum didiskon berarti 100% ya, atau 100 per 100. Lalu dikalikan dengan setelah didiskon 30%. Nah, berarti kalau sudah kena diskon 30%, harganya menjadi berapa? Harganya menjadi 70%. Kemudian dapat diskon lagi 20%. Nah, yang tadi kan awalnya 100%, berarti karena didiskon lagi 20%, maka tersisa 80%. Maka 100% dikalikan dengan 70% dikalikan dengan 80%, itu hasilnya adalah 56%. Nah, ini adalah yang harga ya, maksudnya ini adalah harga yang harus dibayarkan. Berarti total harga yang harus dibayarkan itu adalah 56%. Sedangkan yang ditanyakan apa? Total berapa total diskon ya? Maaf, ini harusnya adalah total diskonnya. Berarti total diskonnya itu berapa? Nah, total diskon ya berarti kita tinggal mengurangkan saja 100% ini dengan 56%. Berarti 100% dikurangi dengan 56% itu sama dengan 44%. Maka total diskon atau total penurunan harga untuk tas tersebut adalah sebesar 44%. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal silogisme, sehingga kita bisa mengerjakannya pakai logika sih sebenarnya. Tapi kalau memang kita hafal rumusnya atau ketentuan-ketentuan yang berlaku pada silogisme, itu akan lebih mudah. Tapi sebenarnya kita menggunakan logika pun itu juga bisa ya. Sekarang kita baca dulu soalnya. Jika udara bersih, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Kesimpulannya adalah, nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada kata yang berulang ya, yaitu rumah segar sama rumah besar. Maka yang menjadi kesimpulannya itu adalah yang selain ini. Berarti yang mana? Yang ini. Udara bersih sama kupu-kupu bertelur. Berarti kesimpulannya, jika udara bersih, maka kupu-kupu bertelur. Berarti yang mana? Nah, berarti yang B ya, ini cuma kurang penulisannya aja. Ini jika udara, ini adalah harusnya jika udara bersih, maka kupu-kupu bertelur. Sekarang kita ke soal silogisme yang berikutnya. Semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua ke pantai. Kesimpulan yang tepat adalah, nah tadi kan
di pernyataan soalnya, semua orang itu ke pantai kalau tidak hujan. Nah, sekarang semua orang ke pantai. Kalau semua orang ke pantai artinya tidak hujan. Berarti hari ini tidak hujan. Oke, sudah selesai pembahasan soalnya. Kurang lebih tadi ada 7 soal, mulai dari hitungan sampai silogisme. Demikian tadi pembahasan yang bisa aku berikan. Semoga penjelasan yang aku berikan ke teman-teman bisa dipahami dengan baik-baik, serta bisa bermanfaat buat teman-teman nantinya mengikuti tes CPNS. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.